Ya, pencarian makna dan pencarian simbol biasanya sering merusak metabolisme di dalam tubuh, bahkan saraf pun juga diabaikan dan sinyal-sinyal saraf akhirnya kacau semua karena melarikan diri dari realita kenyataan fisiologi tubuh kan. Prinsip emasnya cuma gini sih, penguncian agar tidak kembali dan terseret oleh makna-makna yang dianggap bisa memberi rasa aman dan rasa lebih ya, dan bahkan rasa pengakuan. Ini pelarian-pelarian spiritual itu ngarahnya ke situ. Akhirnya yang tambah gendeng tambah dilebihkan karena ada situ ada panggung juga ya. Ya ini hanya persepsi, jangan persepsi, analis ya, observasi, nggak harus diklaim benar, tapi ini hanya mendudukan ya sobat ya. Ya prinsip mas penguncian agar tidak kembali terseret oleh narasi makna dan simbol sebagai pegangan hidup, merasa aman dan diakui ya. Ya, ya memang harus kita nggak mendudukan diri, tidak mencari apa-apa, menjaga fungsi dan saraf tetap stabil dan yang tidak menambah membebani ketegangan, ya yang tidak perlu-perlu itu dibuang semua. Dengan itu otomatis waktu akan hemat, hidup tetap maksimal karena manfaat nyata muncul dari diri dan diri kita dan sekitarnya ya. Dan tidak begitu komposisinya bisa diracik ya sesuai dengan porsi kesadaran, kedudukan dan sosial diri masing-masing ya. Ya, yang perlu dijaga sekarang bukan hanya disiplin hidup sederhana yang sudah terbukti bekerja dan memberi efek ya. Ya, hidup sederhana, makan, tidur, nyaman, berfungsi, tidak memaksakan siapapun. Ya. Dan terus apa yang dicari orang sampai perlu mendapatkan sebuah pengakuan ya, ya bukan kebenaran semestinya yang dicari, bukan juga pencerahan, bukan. Yang dicari biasanya diakui, dipandang, merasa penting, merasa tidak sia-sia dalam hidup, dan itu kebutuhan psikologi manusia, bukan tujuan hidup ya. Kalau mengarah ke kebutuhan psikologi otomatis kita mengarah kembali ke tubuh, bukan mencari keluar ya. Dan kalau didudukan ini didudukan dan dipenuhi otomatis lewat fungsi nyata dan pengakuan ya, dan pengakuan simbolik maupun pencarian mana tidak lagi diperlukan, otomatis tubuh akan tenang, nyaman, damai. Ya, tenang, nyaman, damai karena refleks saraf otonom itu sifat manusia akan bertahan hidup di amigdala ya kan. Kalau kita udah memberikan rasa aman kepada tubuh, otomatis dengan sendirinya nggak memerlukan dari luar ya, luar hanya sebatas interaksi bahasa, bukan tujuan maksud saya ya, perlu luar sih, bukan tujuan untuk mendudukan ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Nyaman, tenang, damai itu sebenarnya di saraf otonom yang memicu memberi makna yang salah karena pola kehidupan yang dulu belum diriset dan terekam masih di saraf apasia ya. Di saraf apasia itu sendiri kan ada jejak-jejak rekaman sebagai pola otomatis ya. Pola-pola otomatis di saraf apasia ini yang perlu dinonaktifkan sehingga saraf tidak reaktif oleh stimulus dari luar. Dengan kalau kita udah memahami akhirnya, oh tenang kalau cuma di sini, di luar nggak ada ketenangan, bahkan bukan tenang lagi, mencari tujuannya kan cuma mencari tenang, damai, bahagia, nyaman gitu. Tapi kalau di saraf otonom itu sendiri masih aktif, masih banyak rekaman jejak yang nggak diinginkan, nggak selaras dengan saat ini, otomatis saraf itu bergejolak dan merasa nggak nyaman ya. Dari stimulus itu aja kita udah paham, oh ini toh stimulus dari saraf aja udah memberi arti ya. Kenyaman tidak nyaman karena masih ada rekam jejak yang belum diselaraskan dengan kondisi saat ini. Kalau udah
rekaman-rekaman itu lepas, otomatis ya nyaman-nyaman aja, enak-enak aja, tinggal ngatur komposisi yang pas, hemat waktu, dan hemat itu sendiri nggak terbatas oleh umur, karena hemat itu sendiri berlandasan atas start di kesadaran diri kita, dimulai dari mana ya gitu sobat ya. Jangan tetap ya observasi diri sendiri, bukan observasi orang. Tapi kalau ini sebagai stimulus untuk sobat untuk meriset diri dan meracik untuk kan tujuan manusia apa sih buat pengen tenang, damai, uang banyak. Karena uang banyak kan relatif, tergantung kedudukan, ketenangan manusia. Makin tenang ya uang nggak begitu berarti, tapi nggak begitu berarti. Tapi kalau udah di tiganya udah dapat, ya dengan sendirinya, dengan berapapun yang didapat ya nggak dipermasalahkan oleh tubuh, rasa-rasa itu nggak ada. Tenang, damai, nyaman, aman. Udah itu duduk situ, uang makin banyak makin ya santai, nggak ada ya juga santai. Itu barometer setar yang harus di di apa sobat, dikomposisikan untuk barometer standar struktur sistem yang harus kita terapkan. Kalau nggak diriset, ambiar ngikuti arus, ya nggak ada kedudukan yang pas. Sedangkan tiap individu kan punya kapasitas masing-masing, jangan samakan dengan yang lain. Ya diri saya ya diri saya, di sana ya sono, kan tiap individu punya pengalaman dan tekanan hidup yang berbeda-beda. Bukan begitu sobat?